Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu, wahai sobat BFS TV. Pada kesempatan kali ini, mari kita mengenal tentang sosok pendiri Nahdlatul Ulama dan pejuang Indonesia, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Merujuk pada profil pesantren Tebu Ireng yang diterbitkan oleh Pustaka Tebu Ireng pada tahun 2011, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan pendiri dan pengasuh pesantren Tebu Ireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sosoknya dikenal sebagai tokoh ulama, pemikir, dan pejuang, serta pahlawan nasional yang menjadi salah satu tokoh besar Indonesia di abad ke-20. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada Selasa Kliwon 24 Dzulkaidah 1287 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi di Pesantren Gedang, Tambak Rejo, Kabupaten Jombang. Dia merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara, putra dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Dari jalur ayah, nasab Kiai Hasyim bersambung kepada Maulana Ishaq hingga Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Sedangkan dari jalur ibu, nasabnya bersambung kepada pemimpin kerajaan Majapahit, Raja Brawijaya ke-6 Lembu Peteng, yang berputra Krebet atau Jaka Tingkir. Dalam sejarah tercatat jika Tingkir adalah Raja Panjang pertama tahun 1568 Masehi dengan gelar Sultan Pajang atau Pangeran Adwijaya. Kiai Hasyim mulai berkelana untuk belajar ke sejumlah pesantren di usia 15 tahun. Dia pernah menjadi santri di pesantren Wonorejo Jombang, pesantren Wonokoyo Probolinggo, kemudian pesantren Langitan Tuban, dan pesantren Trenggili Surabaya. Pada usia 15 tahun, beliau mulai meninggalkan rumah, menjadi santri dan tinggal di beberapa pesantren. Rujuk pada buku profil pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melanjutkan pencari ilmu ke pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura, di bawah asuhan Kiai Khalil bin Abdul Latif. Kemudian pada tahun 1307 Hijriah atau tahun 1891 Masehi, Kiai Hasyim kembali ke tanah Jawa dan belajar di pesantren Siwalan, Panji, Sidoarjo di bawah bimbingan Kiai Yakub. Pada usia 21 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menikah dengan Nafisah, salah seorang putri Kiai Yakub. Pernikahan itu berlangsung pada tahun 1892 Masehi atau 1308 Hijriah. Tidak lama kemudian, Kiai Hasyim bersama istri dan mertuanya berangkat ke Mekah guna menunaikan ibadah haji. Kesempatan di tanah suci juga digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Hampir seluruh disiplin ilmu agama dipelajarinya, terutama ilmu hadis. Namun saat berada di Mekah, istri Hasyim Asy'ari meninggal dunia. Demikian pula dengan anaknya yang dilahirkan di Mekah. Setelah kejadian tersebut, beliau sempat kembali ke tanah air. Kiai Haji Hasyim Asy'ari kembali ke Mekah. Pada periode kedua kembali ke Mekah, Kiai Hasyim rajin menemui ulama-ulama besar untuk belajar dan mengambil berkah dari mereka. Karena keilmuannya yang dinilai sudah mumpuni, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram bersama 7 ulama Islam lainnya yang berasal dari Indonesia, antara lain Syekh Nawawi Al-Batini dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Di Makkah, Kiai Hasyim Asy'ari memiliki banyak murid dari berbagai negara. Beberapa muridnya antara lain Syekh Sa'dullah Al-Maimani, Syekh Umar Hamdan, serta Al-Shihab Ahmad Ibnu Abdullah. Kemudian murid dari tanah air antara lain Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah, Kiai Haji Abdullah Asnawi, Kiai Haji Dahlan, serta Kiai Haji Bisri Sansuri.
dan Kiai Haji Saleh. Pada tahun ke-7 di Mekah, tepatnya tahun 1899 atau 1315 Hijriah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menikah dengan Khadijah, putri dari Kiai Romli dari desa Karangkates, Kediri. Setelah pernikahannya itu, Kiai Hasyim bersama istrinya kembali ke Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren. Pada 1899, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng. Awalnya santri berjumlah 8, lalu 3 bulan kemudian meningkat menjadi 28 orang. 2 tahun setelah mendirikan pesantren, Khadijah, istri Kiai Haji Hasyim Asy'ari, meninggal dunia tanpa meninggalkan putra. Kiai Hasyim Asy'ari kemudian menikah dengan Nofikoh, putri Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan Madirun yang dikaruniai 10 anak. Pada akhir tahun 1920-an, Nyai Nofikoh wafat. Kiai Haji Hasyim kemudian menikah dengan Nyai Masurroh dan dikaruniai 4 orang anak. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Setelah mendapatkan masukan dari beberapa kiai pengasuh pesantren serta petunjuk gurunya Kiai Haji Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Organisasi kebangkitan ulama itu secara resmi didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi, dengan Kiai Hasyim Asy'ari dipercaya sebagai Rais Akbar. Menurut Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, pengasuh pesantren Tebu Ireng, berdirinya NU bukan sekadar keinginan untuk membangun barisan. NU berdiri untuk merespon situasi dunia Islam kala itu yang sedang dilanda pertentangan paham antara paham pembaharuan dengan paham bermahzab. Dalam situasi pertentangan paham yang kian meruncing, kata Hakim Mahfud, NU hadir dengan pemikiran yang lebih modern. Cicit Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menjelaskan, pandangan NU yang lebih modern pada akhirnya membuat interaksi dan komunikasi dunia Islam menjadi lebih mudah, sehingga orang muslim di Indonesia, terutama orang NU itu, kalau bertemu dan berinteraksi dengan orang muslim di dunia bisa nyambung dibanding dengan sebelum ada NU, kata Hakim Mahfud saat ditemui di pesantren Tebu Ireng. Kiai Haji Hasyim Asy'ari melawan penjajah. Di masa penjajahan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki pengaruh besar yang membuat Belanda dan Jepang segan. Saat Belanda menjajah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah diberi anugerah bintang jasa, namun pemberian dari Belanda ditolak olehnya. Pada masa Belanda pula, Kiai Hasyim pernah mengeluarkan fatwa jihad melawan penjajah, serta fatwa haram pergi haji dengan naik kapal milik Belanda. Menurut Ahmad Jubaidi, dosen UIN Jakarta, dalam buku Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Pengabdian Seorang Kiai untuk Negeri, fatwa tersebut membuat Belanda kelimpungan. Fatwa jihad melawan penjajah memantik perlawanan terhadap Belanda di berbagai tempat. Kemudian fatwa haram pergi haji dengan naik kapal milik Belanda membuat banyak jemaah calon haji yang membatalkan keberangkatan ke Tanah Suci. Sementara pada masa kedudukan Jepang, Kiai Hasyim Asy'ari pernah ditahan karena menolak melakukan penghormatan ke arah Tokyo setiap pagi. Mencetuskan resolusi jihad. Di masa awal Indonesia merdeka, Belanda dengan membonceng Nika bermaksud kembali menduduki Indonesia. Untuk menyelamatkan kemerdekaan Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama para ulama mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan pasukan Belanda dan sekutu. Resolusi jihad yang ditandatangani di Surabaya tersebut mampu membangkitkan spirit perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu selanjutnya, fatwa jihad itu memunculkan gerakan perlawanan di mana-mana terhadap tentara Belanda dan sekutu. Salah satu yang terbesar dan heroik yakni pertempuran di Surabaya oleh arek-arek Surabaya pada 10 November 1945. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada 25 Juli 1947. Jenazahnya dikebumikan di pesantren Tebu Ireng, Jombang.
Satu dari sekian banyak kontribusi besar Kiai Hasyim Asy'ari terhadap bangsa Indonesia, yakni menyatukan dua kubu yang berseteru untuk menentukan dasar negara Indonesia yang baru lahir. Atas petunjuk Kiai Hasyim Asy'ari, para ulama yang terbelah menjadi dua kubu dalam menentukan dasar negara Indonesia akhirnya menyepakati penghapusan 7 kata pada Piagam Jakarta. Penghapusan 7 kata pada Piagam Jakarta tersebut selain menghentikan polemik dasar negara, juga menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas jasanya semasa hidup terhadap negara, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 17 November 1964. Itu tadi kisah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pahlawan nasional dan juga pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng dan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama Indonesia. Semoga kita dapat melanjutkan perjuangan beliau dan menjaga Indonesia tetap merdeka dan Islam selalu damai. Bila ada kekurangan atau kesalahan dalam video ini, tolong tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.